Sabda hidup. Para sahabat yang terkasih, di hari Rabu ini, Sabda Hidup kembali menyapa hati kita semua. Hari ini diambil dari Injil Yohanes, bab 17, ayat 11b sampai 19. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu. Aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Para sahabat yang terkasih, supaya mereka menjadi satu. Inilah doa Yesus kepada para pengikut-Nya. Dalam konteks sekarang bisa dikatakan sebagai doa ekumenis. Doa untuk gereja-gereja supaya tetap bersatu dalam tubuh mistik Kristus, mewartakan kabar gembira. Di perantau khususnya Hong Kong, kita ada persekutuan okumene, yaitu gabungan gereja-gereja Kristen dengan Katolik. Persekutuan ini begitu hidup, karena selain kita berdoa bersama, entahkah itu pada perayaan besar, Natal, Paskah, atau kegiatan-kegiatan ekumenis lainnya, kita bersatu bersama. Tentu perbedaan itu ada, tetapi ketika kita berkumpul bersama, yang kita rayakan itu adalah nama Yesus. Bagaimana Yesus menyatukan kita semua untuk saling berbagi, saling mendoakan, saling meneguhkan, dan berjalan bersama, ya, untuk mewartakan Injil kepada siapa saja, khususnya kepada para perantau. Ini menarik ketika kita melihat bagaimana Yesus berdoa untuk para murid-Nya. Wah, para murid juga, ya, latar belakang mereka kan beda-beda itu. Jumlah mereka juga tidak seragam. Dan tentu setiap pribadi punya karakter yang berbeda-beda. Ini dilihat sebagai sebuah keindahan dalam bermisi. Dan para murid walaupun beda, Tuhan Yesus mendoakan mereka supaya mereka bersatu
Ya tentu Tuhan Yesus sudah melihat wadahnya perbedaan. Sebagaimana pertanyaan, ya siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Atau juga bagaimana para murid itu maunya itu siapa yang disapa duluan. Nah kemudian tentu di dalamnya ada sesuatu yang dilihat sebagai sesuatu yang ternyata perbedaan itu menghantar mereka kepada sebuah persatuan. Dan tentunya Yesus maunya demikian. Karena itu sebelum dia tinggalkan dunia ini, dia berdoa khusus untuk para murid. Dan tentunya doa ini para sahabat yang terkasih, itu juga doa untuk gereja-gereja. Tentu misi kita adalah satu. Nama Tuhan diwartakan, dimuliakan. Caranya beda-beda. Tentunya masing-masing ya punya kekhasan. Atau boleh dikatakan spiritualitas yang berbeda-beda. Tetapi ketika kita berjalan bersama, corongnya itu cuma satu, yaitu Injil Tuhan. Yesus Kristus yang menderita, mati, dan bangkit. Ini yang kita wartakan. Kemudian bagaimana doa ini? Tentu tidak hanya untuk gereja-gereja saja. Karena gereja itu adalah kita semua. Doa ini ditunjukkan untuk para pengikut Tuhan. Entahkah itu untuk keluarga-keluarga, atau juga para pengikut-pengikut, bahkan juga yang belum mengikuti Tuhan Yesus. Doa ini senantiasa ada. Dan tentunya Tuhan berdoa bagi kita. Karena itu sangat indah, sangat menarik sekali. Bagaimana menjadi orang yang percaya. Didoakan loh oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu bagaimana dalam situasi saat ini. Ketika Tuhan mendoakan kita, maka misi kita adalah berdoa bagi dunia. Misi kita adalah berdoa bagi siapa-siapa saja. Khususnya berdoa bagi saudara dan saudari kita yang sudah kehilangan harapan. Pengalaman hidup berkeluarga yang tidak mudah, yang mungkin sudah berada di persimpangan jalan. Atau juga kehidupan sebagai orang muda yang banyak tanya tentang iman, belum menemukan jawaban. Atau juga doa anak-anak yang begitu banyak mereka yaitu tidak merasakan kasih sayang dari orang tua. Karena situasi keluarga, perceraian, atau banyak hal yang terjadi. Nah ketika gereja-gereja bersatu berdoa untuk situasi dunia misalnya saat ini, maka bagaimana kekuatan doa itu nampak sekali. Tuhan Yesus berdoa bagi kita, nah kita berdoa bagi yang lain. Doa jangan fokus hanya untuk diri sendiri, atau hanya kebutuhan diri sendiri, kebutuhan gereja-gereja tertentu. Sama sekali tidak. Tuhan mengajak kita untuk berdoa bagi dunia, perdamaian dunia, berdoa bagi bangsa-bangsa. Dengan demikian, semoga mereka menjadi satu. Itu menjadi kekuatan kita bahwa Yesus yang berdoa itu adalah Yesus yang memberi misinya bagi kita untuk berdoa bagi yang lain. Doa itu bukan berarti karena yang satu sudah gagal, maka kemudian kita berhenti berdoa. Atau ketika yang lain sudah tidak ada jalan, maka kita di sananya berdoa meminta jalan. Tetapi berdoa itu adalah minta kehendak Tuhan terjadi, keinginan Tuhan terjadi dalam kegiatan-kegiatan yang kita buat. Dengan demikian kita menjadi pendoa juga bagi yang lain. Dan inilah yang disebut dengan ketika kita berdoa, bagaimana nama Tuhan dimuliakan. Dan tentunya dalam doa itu kuasa Tuhan bekerja. Teruslah berdoa, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi berdoalah untuk dunia, untuk Injil. Semoga sungguh-sungguh dialami, dirasakan oleh semua makhluk hidup. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin.